Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dewi Kirani dengan NIM C0D024008, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, Ibu Heriani SEMAK, Bapak Lutfi SEMSC. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan bagian penting dalam laporan keuangan perusahaan karena menunjukkan sumber pendanaan dan kondisi keuangan perusahaan. Kewajiban jangka panjang berasal dari utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sedangkan ekuitas menunjukkan hak kepemilikan atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Selain itu, pencatatan kewajiban dan ekuitas juga berkaitan dengan perpajakan, terutama PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi dan penjualan saham yang bersifat final. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Pengertian kewajiban jangka panjang adalah utang perusahaan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini biasanya digunakan untuk membantu pendanaan perusahaan dalam kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Pengelolaan kewajiban jangka panjang harus dilakukan dengan baik agar perusahaan mampu memenuhi kewajibannya di masa depan dan menjaga stabilitas keuangan. Contohnya yaitu utang obligasi, utang hipotek, dan kewajiban pensiun. Selanjutnya yaitu pengertian ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih perusahaan dan menjadi indikator kondisi keuangan perusahaan. Semakin besar ekuitas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya dan menarik investor. Komponen ekuitas yaitu modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan cadangan perusahaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang diklasifikasikan berdasarkan jenis instrumen dan sumber pendanaan. Klasifikasi ini penting agar laporan keuangan lebih jelas dan mudah dipahami. Jenis kewajiban jangka panjang, yang pertama hutang obligasi, yang kedua wesel bayar jangka panjang, yang ketiga kewajiban sewa guna usaha, yang keempat pinjaman luar negeri, yang kelima obligasi pemerintah. Dan dengan klasifikasi yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah mengelola risiko keuangan. Selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas obligasi. PPh pasal 4 ayat 2 atas obligasi merupakan pajak final yang dikenakan atas bunga obligasi atau diskonto yang diterima pemegang obligasi. Pajak ini dipotong oleh penerbit obligasi atau pihak perantara. Tarif yang dikenakan yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri,
20% untuk wajib pajak luar negeri. Dalam pencatatan akuntansi, perusahaan mencatat beban bunga dan utang pajak yang harus disetor kepada negara. Selanjutnya, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Penjualan saham di Bursa Efek dikenakan PPh final sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi. Pajak dipungut oleh broker atau perantara pedagang efek pada saat transaksi dilakukan. Setelah pajak dipotong, broker wajib menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut kepada pemerintah. Pemegang saham juga menerima bukti potong untuk pelaporan SPT tahunan. Penjualan saham di luar bursa tidak dikenakan PPh final, tetapi menggunakan tarif umum pajak penghasilan. Baiklah, yang dapat saya simpulkan yaitu kewajiban jangka panjang dan ekuitas memiliki peran penting dalam laporan posisi keuangan karena menunjukkan sumber modal dan kondisi keuangan perusahaan. Pengelolaan kewajiban yang baik akan membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, transaksi obligasi dan penjualan saham juga berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi dan perpajakan harus dilakukan secara tepat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.